Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Perkenalkan, saya dosen baru di sini. Saya diamanatkan oleh Ibu Silvi untuk menggantikan beliau sementara. Nama saya Noviani, ada yang sudah kenal? Sebelum kita mulai presentasi kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dengan berjalannya presentasi kita pagi hari ini yang akan dipimpin oleh moderator Karolina. Terima kasih. Baiklah, selamat pagi semuanya. Saya di sini selaku sebagai moderator yang akan bertugas akan memimpin presentasi pada hari ini. Yang pertama dari kelompok 5. Oh ya, untuk maksimal waktu presentasinya itu 15 menit dan tanya jawabnya 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasil penelitian tentang klasifikasi dan suplementasi pangan. Nah, hasilnya itu garam beriodium. Pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rio Martin Lubis, Jenny Lestari. Baik, fortifikasi. Fortifikasi adalah suatu proses di mana nutrisi tambahan ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk meningkatkan hasil gizinya. Tujuan utama dari fortifikasi adalah untuk mengatasi defisiensi nutrisi yang umum terjadi dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan gizi yang lebih baik bagi populasi. Hal ini mencakup penambahan vitamin, mineral, protein, serat, atau nutrisi lainnya ke dalam produk makanan atau minuman yang sudah ada. Kemudian di sini ada tujuan yodium pada garam. Yang pertama, dapat mencegah penyakit gondok dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian mencegah kretinisme. Dan ketiga, yodium penting dalam produksi hormon tiroid yang penting untuk regulasi metabolisme tubuh. Tubuh membutuhkan mineral yodium untuk membuat hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan dan perkembangan. Kekurangan yodium dalam makanan dapat menyebabkan gangguan tiroid, termasuk gondok, dan masalah mental dan fisik pada perkembangan anak-anak. Selanjutnya, cara peneliti menguji garam beriodium di Indonesia terdapat 3 cara. Yang pertama, dengan laboratorium analisis, yaitu pengukuran konsentrasi yodium dalam garam dengan akurasi tinggi. Cara yang kedua, dengan analisis kualitas garam, pemeriksaan kandungan mineral lainnya seperti kadar air dan kebersihan garam. Cara yang ketiga yaitu dengan analisis survei data, yaitu dengan cara pengumpulan urin dari populasi yang terpapar konsumsi garam beriodium. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zalia. Baiklah, selanjutnya yaitu aspek yang diteliti. Kandungan yodium untuk memastikan bahwa garam beriodium mengandung yodium yang cukup sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penelitian ini akan menguji garam ini dengan pengambilan dari produsen atau pasar dan kemudian mengukur konsentrasinya di laboratorium analisis. Stabilitas yodium. Penelitian dapat menyelidiki stabilitas yodium dalam garam beriodium selama penyimpanan dan penggunaan. Penting untuk memastikan bahwa ada cukup yodium dalam garam untuk jangka waktu yang disarankan. Efektivitas fortifikasi. Penelitian juga dapat menunjukkan seberapa efektif program fortifikasi garam beriodium dalam meningkatkan status yodium pada populasi yang mengkonsumsinya. Ini melibatkan pengumpulan data dari populasi yang mengkonsumsi garam beriodium, seperti mengukur konsentrasi yodium dalam darah atau urin mereka untuk mengetahui jumlah yodium yang tersedia bagi mereka. Keamanan dan efek samping. Penelitian juga dapat memeriksa keamanan penggunaan garam beriodium sebagai produk fortifikasi. Ini melibatkan penelitian tentang efek samping atau risiko yang terkait dengan mengkonsumsi garam beriodium.
serta memberikan dosis yang tepat untuk mencapai manfaat yang diinginkan tanpa menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Penerimaan dan kepuasan konsumen. Penelitian juga dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi garam beriodium. Ini melibatkan penelitian tentang persepsi, pengetahuan, dan sikap konsumen terhadap garam beriodium serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dan kepatuhan terhadap penggunaan garam beriodium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ridho. Kemudian ada hubungannya dengan kasus yang terjadi di masyarakat terkait masalah iodium. Yang pertama, menentukan tingkat kecukupan iodium. Penelitian dapat memberikan informasi tentang sejauh mana terpenuhnya kebutuhan iodium dan apakah ada risiko kurangnya iodium di masyarakat. Kemudian yang kedua, membantu mengatasi kekurangan iodium. Penelitian dapat memberikan wawasan tentang apakah program tersebut berhasil meningkatkan status iodium di populasi yang mengancam. Yang ketiga, menyetujui keamanan konsumsi. Penelitian membantu memastikan bahwa populasi yang mengonsumsi tidak mengalami dampak negatif akibat konsumsi garam tersebut. Dan keempat, menginformasikan kebijakan kesehatan. Hasil penelitian dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kekurangan iodium dan memastikan ketersediaan garam beriodium yang aman dan berkualitas tinggi di masyarakat. Kemudian metode fortifikasi garam beriodium. Faktor-faktor seperti infrastruktur, tersedia sumber daya, dan membentuk kebutuhan gizi masyarakat biasanya menentukan metode fortifikasi garam beriodium. Tujuan utama dari semua metode ini adalah untuk memastikan bahwa garam yang dikonsumsi masyarakat mengandung iodium yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Yang pertama, fortifikasi garam beriodium secara langsung. Kedua, fortifikasi garam beriodium dengan fed mix. Yang ketiga, fortifikasi ganda. Dan yang kelima, fortifikasi garam melalui teknologi sludge iodization and monitoring atau SIM. Selanjutnya akan dijelaskan. Baiklah, dampak negatif. Konsumsi iodium berlebihan dapat mengganggu fungsi tiroid, menyebabkan hipotiroidisme dan mempengaruhi keseimbangan hormon tubuh. Sedangkan yang kedua, ada beberapa individu mungkin mengalami reaksi alergi atau intoleransi terhadap iodium. Ini bisa menyebabkan gejala seperti ruam kulit, gatal-gatal, pembengkakan atau kesulitan bernapas. Penambahan iodium pada garam dapat mempengaruhi rasa atau aroma garam secara keseluruhan. Jika garam beriodium menjadi satu-satunya sumber iodium yang dikonsumsi, sementara makanan lain yang kaya iodium akan diabaikan. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya variasi nutrisi. Baiklah, kesimpulannya yaitu fortifikasi iodium pada garam memiliki manfaat yang signifikan dalam mencegah kekurangan iodium, meningkatkan kesehatan tiroid, mengurangi resiko gangguan terkait iodium, dan mendukung perkembangan kognitif. Namun penting untuk memastikan bahwa penambahan iodium dilakukan dalam jumlah yang tepat dan sesuai dengan rekomendasi kesehatan untuk menghindari dampak negatif mungkin terjadi. Demikian dari presentasi kelompok 5. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok regulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan pada kelompok 7. Regulasi fortifikasi dan implementasi pangan. Kami akan memperbaiki sendiri yaitu kedua Juli Rahmita, yang ketiga Amelia, dan yang ketiga Maruli Fernando. Apa yang dimaksud dengan fortifikasi? Fortifikasi merupakan upaya yang menambah mikronutrien yang penting atau vitamin mineral ke dalam bahan pangan dengan tujuan meningkatkan kualitas nutrisi makanan.
Itu ada beberapa bentuk fortifikasi. Yang pertama fortifikasi garamodium, fortifikasi protein, fortifikasi B12, fortifikasi omega 3, fortifikasi kandungan, dan fortifikasi kalsium. Apa yang dimaksud dengan regulasi pangan? Regulasi pangan merupakan sebuah jaminan pemerintah akan keamanan pangan yang akan dikonsumsi. Itu meliputi beberapa. Itu dibagi tiga, yaitu regulasi keamanan pangan, regulasi kualitas dan standar pangan, dan juga regulasi fortifikasi dan suplementasi pangan. Itulah yang kita akan lihat kita. Baik, di sini ada pembentukan regulasi bidang pangan nasional. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, di mana keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri pangan, dan juga konsumen. Adapun langkah-langkah pembentukan regulasi pangan yaitu 1. Penetapan standar keamanan pangan, 2. Penyusunan peraturan, 3. Konsultasi dan peninjauan ahli, 4. Konsultasi publik, 5. Uji kelayakan dan evaluasi dampak, 6. Pengesahan oleh lembaga yang berwenang atau BPOM, 7. Pelaksanaan dan pengawasan, 8. Penerapan untuk kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada tujuan regulasi pangan yaitu yang pertama, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, kemudian meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Yang ketiga, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Yang keempat, mempermudah meningkatkan akses pangan bagi masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri. 6. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan. Dibentuknya regulasi pangan tersebut secara luas dinyatakan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara. Baik, berikut ini adalah lembaga regulasi pangan. Regulasi pangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah FAO. FAO merupakan lembaga internasional yang berperan dalam menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian. Yang kedua adalah BPOM. BPOM merupakan lembaga yang mengawasi regulasi suplementasi pangan di bidang makanan dan juga obat-obatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada lembaga yang mengawasi regulasi pangan di Indonesia. Lembaga melaksanakan pengawasan produk pangan di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada Kementerian Pertanian dan Kelautan. Kementerian Pertanian dan Kelautan mengawasi jenis pangan segar. Yang kedua itu ada Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan mengawasi pangan industri, olahan rumah tangga dan jumlah pangan cepat saji. Yang ketiga ada BPOM. BPOM mengawasi jenis pangan olahan industri besar. Yang keempat ada Badan Standarisasi Nasional. BSN bertanggung jawab dalam mengatur standar dan mutu produk pangan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Bapak. Baik, untuk materi selanjutnya faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan regulasi keamanan pangan. Menurut pengaturan keamanan pangan, khusus diatur pada bab ke-7 pasal 69 menyebutkan bahwa penyelenggaraan keamanan pangan harus melalui yang pertama sanitasi pangan, yang kedua pengaturan terhadap bahan keamanan pangan, yang ketiga pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetika, yang keempat pengaturan terhadap iradiasi pangan, yang kelima penerapan standar kemasan pangan, yang keenam jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, yang ketujuh jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Selanjutnya berikut contoh produk fortifikasi yang sudah melewati tahap regulasi pangan. Itu ada SNI minyak goreng dan SNI tepung terigu. Tujuan dilakukan fortifikasi pada SNI minyak goreng dan SNI tepung terigu dengan penambahan vitamin A, C, K, D, E, kalsium dan juga zinc adalah untuk meningkatkan asupan vitamin dan mineral bagi masyarakat. Adapun regulasi yang mengatur SNI minyak goreng itu terdapat di Peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan SNI minyak goreng secara wajib nomor 35/2015. Untuk SNI tepung terigu sendiri itu berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1452/Menkes/SK/10/2003 tentang
tentang fortifikasi tepung terigu. Selanjutnya, adapun karakteristik dari minyak goreng kelapa sawit yang telah melalui fortifikasi, yaitu stabilitas panasnya tinggi, tidak memiliki rasa dan bau yang kuat, kandungan lemak jenuh yang tinggi, dan kandungan vitamin E. Adapun karakteristik tepung terigu yang sudah melalui proses fortifikasi yaitu beraroma netral, penyerapan air yang baik, stabilitas dan ketahanan terhadap panas, kemampuan pengikat yang baik. Baiklah, itu tadi hasil presentasi dari kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kelompok 3. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk moderator. Di sini kami dari kelompok 3 kelas R002 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai regulasi, fortifikasi, dan suplementasi pangan. Baik, untuk anggota kelompok 3 yaitu ada saya sendiri Putra Pamungkas, kemudian ada Efron Abdi Siregar, dan Syafira Saidah. Langsung saja, apa itu fortifikasi dan suplementasi? Fortifikasi dan suplementasi adalah suatu penambahan zat gizi yang berupa vitamin yang secara sengaja ditambahkan ke dalam bahan pangan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu bahan pangan dan memberikan manfaat bagi kesehatan. Fortifikasi dan suplementasi merupakan suatu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat dengan menambahkan nutrisi tertentu ke dalam makanan pokok seperti gandum, beras, dan minyak goreng. Sementara itu, suplementasi pangan melibatkan distribusi suplemen nutrisi kepada kelompok yang membutuhkan, terutama anak-anak dan ibu hamil untuk memastikan kecukupan nutrisi. Fortifikasi pada produk pangan tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan tujuan fortifikasi itu sendiri, yaitu sebagai upaya dalam pemenuhan zat gizi mikro pada masyarakat, sehingga zat gizi yang ditambahkan dalam produk pangan harus sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ditetapkan. Selanjutnya, mengenai peraturan yang ditetapkan di Indonesia. Peraturan atau regulasi tentang fortifikasi dan suplementasi pangan adalah serangkaian kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur penambahan zat-zat gizi tertentu ke dalam produk pangan. Salah satu peraturan yang membahas mengenai fortifikasi dengan secara spesifik adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1452/SK/10/2003 tentang fortifikasi tepung terigu. Tepung terigu yang diproduksi, diimpor, atau diedarkan di Indonesia harus ditambahkan fortifikan sehingga mengandung yang pertama zat besi, yang kedua seng, vitamin B1 dan B2, dan asam folat. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Efron Abdi Siregar. Baik, selanjutnya yaitu materi regulasi suplemen pangan. Selain regulasi yang ditetapkan untuk fortifikasi pangan, pemerintah juga menetapkan regulasi suplementasi pangan. Regulasi suplementasi pangan merujuk pada kebijakan dan standar yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi suplemen makanan. Selanjutnya itu salah satu regulasi atau peraturan yang membahas tentang suplementasi pangan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang standar produk suplementasi gizi. Pada pasal 1 ayat 2-6 menetapkan bahwa suplementasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penambahan makanan atau zat gizi yang diberikan dalam bentuk yang pertama makanan tambahan, yang kedua tablet tambahan darah, yang ketiga kapsul vitamin A, dan keempat bubur tabur gizi. Selanjutnya yaitu suplementasi gizi dalam bentuk makanan tambahan sebagaimana dimaksud, yang merupakan tambahan dengan formulasi khusus yang diberi pada balita, anak-anak, dan ibu hamil. Yaitu suplementasi gizi dalam bentuk kapsul vitamin A sebagaimana adalah kapsul yang mengandung retinol atau selamiat asetat dosis tinggi yang diberikan kepada bayi, anak, balita, dan ibu. Suplementasi gizi dalam bentuk tablet tambahan darah sebagaimana dimaksud merupakan suplemen gizi dengan kandungan paling sedikit zat besi dan kandungan dan asam folat yang diberikan kepada wanita usia subur dan ibu hamil. Suplementasi gizi dalam bentuk bubuk tabur gizi sebagaimana dimaksud adalah bubuk multi vitamin dan mineral yang diberikan kepada usia balita 6-24 bulan. Selanjutnya yaitu dari peraturan atau regulasi yang telah ditetapkan
dapat dipahami bahwa peraturan-peraturan tersebut memiliki pokok bahan yang mengenai pertama itu zat-zat gizi yang dimodifikasi, yang kedua batas penggunaan zat, yang ketiga persyaratan labeling, dan keempat pengawasan dan pengendalian mutu, yang kelima kewajiban prosedur. Selanjutnya akan dilakukan oleh Septi Rosaika. Yaitu contoh fortifikasi pangan. Berikut adalah beberapa contoh dari fortifikasi dalam bahan pangan. Yang pertama, fortifikasi yodium. Pendekatan jangka panjang adalah fortifikasi pangan dengan iodisasi garam jadi metode yang paling umum yang diterima di kebanyakan negara di dunia. Sebab garam digunakan sebagai pencelur dan serangan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian ada fortifikasi besi, di mana fortifikasi zat besi ini tidak menyebabkan efek samping pada saluran pencernaan. Inilah keuntungan pokok dalam hal keterterimaan oleh konsumen dan pemasaran produk yang diperkaya dengan besi. Kemudian ada fortifikasi vitamin A. Fortifikasi kepada pangan dengan vitamin A ini memegang peranan penting untuk mengatasi problem kekurangan vitamin A dengan menjembatani jurang antara asupan vitamin A dengan kebutuhannya. Kemudian ada jenis-jenis fortifikasi pangan. Pada dasarnya fortifikasi terdiri dari 3 jenis, yaitu fortifikasi sukarela, fortifikasi wajib, dan fortifikasi khusus. Di antaranya adalah fortifikasi sukarela ini merupakan inisiatif produksi oleh produsen, bukan pemerintah. Sasarannya itu adalah semua orang yang sanggup membeli. Contohnya itu kecap ikan dan kecap kedelai dengan zat besi. Kemudian ada fortifikasi wajib. Fortifikasi wajib ini bagian dari upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi mikro yang hanya terdapat pada kelompok masyarakat tertentu, misalnya masyarakat miskin. Fortifikasi wajib diharuskan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Contohnya garam dengan yodium, tepung terigu dengan zat besi, seng asupan folat, vitamin B1, B2, minyak goreng, dan vitamin A. Kemudian ada fortifikasi khusus. Fortifikasi khusus ini diwajibkan hanya fortifikasi ini bisa sasarannya kelompok masyarakat tertentu seperti anak-anak, balita, atau anak sekolah. Kemudian ada kasus pelanggaran terhadap regulasi yang diterapkan. Peraturan fortifikasi pangan merupakan langkah proaktif dari pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memperkaya nilai gizi pangan yang dikonsumsi. Namun meskipun peraturan telah ditetapkan, masih ada kasus-kasus pelanggaran terhadap aturan ini di Indonesia. Di antaranya yang pertama, tidak mematuhi standar seperti tidak menambahkan jumlah vitamin dan mineral secara ke dalam produk tertentu. Kemudian ada produk tidak sesuai dengan label seperti ini bisa terjadi karena kesalahan pabrik, kurangnya pengawasan atau niat buruk. Kemudian ada pemalsuan label seperti produsen mungkin dengan sengaja memasukkan produk fortifikasi ke dalam kemasan yang seharusnya. Mungkin sekian dari presentasi kami. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, saya akan di sini membuka sesi tanya jawab. Ada kelompok lain ada yang ingin bertanya? Izin moderator. Barulah saudara Amelia. Baiklah, perkenalkan saya Amelia. Saya dari perwakilan kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana konsumen dapat memahami dan menggunakan informasi regulasi untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang suplementasi pangan? Terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saudara Sati. Perkenalkan, nama saya Septi Sainda. Izin bertanya kepada kelompok 5 tentang hubungannya dengan kasus yang terjadi di masyarakat terkait masalah yodium. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan untuk meningkatkan tingkat kecukupan yodium, membantu mengatasi kekurangan, menyetujui keamanan konsumsi, serta menginformasikan kebijakan kesehatan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dampak asupan ini terhadap kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan yodium yang cukup. Terima kasih. Adakah yang ingin bertanya? Adakah saudari Beni?
Baiklah, saya Jenny Lestari, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya pada kelompok 7. Berapa jumlah penambahan vitamin A pada fortifikasi minyak sawit SNI goreng sawit? Minyak goreng sawit SNI. Batasannya. Cara penambahan vitamin A. Jumlah caranya. Berapa jumlah penambahan vitamin A pada fortifikasi minyak goreng sawit SNI? Jumlah berarti batasan. Yes. Terima kasih. Adakah lagi yang ingin bertanya? Saudara Jenny. Dari kelompok dari kelompok 7 bertanya kepada kelompok 5, apakah perbedaan dari produk yang menggunakan garam biasa dan juga produk yang menggunakan sertifikasi garam biodium? Adakah yang ingin bertanya lagi? Saudari. Baik, terima kasih moderator. Saya Alicia dari kelompok 5 izin bertanya kepada kelompok 3, itu bagaimana sistem pemantauan dan pengawasan terhadap keamanan pangan terkait fortifikasi pangan yang dilakukan. Terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi? Kita saudari Putra. Terima kasih moderator. Saya Putra Pamungkas dari kelompok 3 izin bertanya untuk kelompok 7. Dari hasil pemaparan yang telah saudara paparkan tadi, saya bertanya, menurut pendapat saudara, apakah regulasi mengenai fortifikasi dan suplementasi di Indonesia itu sudah cukup diterapkan dengan baik? Jelaskan mengapa. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, tanya jawab saya akan pending sebentar. Baiklah, lepas sudah dari kelompok yang lain. Sudah. Baiklah, pertanyaan yang pertama akan dijawab. Oh. Pertanyaan yang pertama akan dijawab dari saudari Jalia. Baiklah, saya dari Alijanda dari kelompok 5 izin menjawab pertanyaan dari saudara Jeremy, yaitu apa perbedaan produk yang menggunakan garam biasa dan produk yang menggunakan garam biodium? Perbedaannya yaitu produk yang menggunakan garam biodium memiliki tambahan iodium, sedangkan produk yang menggunakan garam biasa tidak. Di mana garam biodium ini adalah garam yang mengandung tambahan iodin yang penting untuk kesehatan tiroid Indonesia. Jadi perbedaannya itu terletak pada kandungan iodinnya, di mana kandungan ini mendukung fungsi kesehatan tiroid, sedangkan garam biasa tidak memiliki tambahan ini. Bagaimana saudara Jeremy? Apakah ada perbedaan yang lebih detail lagi selain itu? Lebih Jeremy? Pertanyaan itu. Dari kandungan itu sendiri, produk yang menggunakan garam iodium memiliki tambahan iodium, sedangkan perbedaannya dari manfaat kesehatan, produk yang menggunakan garam iodium memberikan manfaat kesehatan tambahan karena membantu mencegah defisiensi iodium dalam jangka panjang. Asupan iodium yang cukup dapat menjaga kesehatan tiroid, mempengaruhi fungsi kognitif dan mendukung perkembangan normal pada anak-anak dan remaja.
Baiklah, adakah yang ingin menjawab lagi? Silakan saudara. Dengan nama saya Mas dari kelompok 5. Di sini untuk menjawab pertanyaan dari saudara Sekti dengan pertanyaan bagaimana dampak hasil penelitian ini terhadap kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang cukup. Untuk memberikan dampak terhadap kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan protein yang cukup, ada beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu yang pertama ada publikasi dan informasi. Hasil penelitian dapat dipublikasikan melalui artikel ilmiah, laporan penelitian, atau pemberitaan media televisi kepada masyarakat. Yang kedua ada kampanye pendidikan. Menggunakan hasil penelitian sebagai dasar kampanye pendidikan dapat didasarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan bergizi yang cukup. Yang ketiga ada media sosial dan situs web. Manfaat media sosial dan situs web untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya asupan protein yang cukup dapat menjadi cara yang efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang keempat ada kerjasama dengan pihak terkait, melibatkan pihak-pihak terkait seperti lembaga kesehatan, pemerintahan, organisasi non-pemerintah atau perusahaan makanan yang dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian ada penelitian lanjut, melakukan penelitian lanjut untuk mendukung temuan awal dan mengidentifikasikan dampak defisiensi protein kepada kesehatan masyarakat dan dapat membantu memperkuatkan kesadaran dan mendukung tindakan yang lebih luas dalam meningkatkan asupan protein yang cukup. Sekian dari jawaban saya. Luas. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh kelompok 7, yaitu saudara Jeremy. Setelah dari perwakilan dari kelompok 7 menjawab pertanyaan ini dari kelompok 5 itu berapa banyak penambahan kapasitas vitamin A pada SNI minyak goreng sawit. Itu sebanyak 45 EU atau international units, yaitu karena di mana penetapan kadar fortifikasi menjadi 45 EU itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah Menteri Perindustrian tentang pemberlakuan SNI minyak goreng secara wajib, itu nomor 35 tahun 2015. Baiklah, apakah cukup saudara ini? Cukup, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab dari Juli. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apakah regulasi mengenai fortifikasi dan suplementasi di Indonesia sudah diterapkan dengan baik? Regulasi mengenai fortifikasi dan suplementasi di Indonesia terus mengalami perkembangan untuk memastikan penerapan yang baik. Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan regulasi, yaitu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian ada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan. Meskipun demikian, implementasi regulasi juga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk produsen makanan, produsen suplemen, serta konsumen untuk memastikan bahwa fortifikasi dan suplementasi dilakukan secara tepat dan aman. Maka dari itu, walaupun regulasi mengenai fortifikasi dan suplementasi di Indonesia sudah cukup diterapkan, upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi regulasi tersebut berjalan dengan baik dan efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab saudara Putra. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu bagaimana sistem pemantauan dan pengawasan terhadap keamanan pangan terkait fortifikasi pangan yang dilakukan. Menurut literasi yang kami baca, sistem pemantauan dan pengawasan keamanan pangan terkait fortifikasi pangan biasanya melibatkan lembaga pemerintah, laboratorium, dan badan pengawas atau yang disebut Badan POM. Ini mencakup pengujian rutin, audit produksi, dan penilaian resiko untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap standar fortifikasi yang ditetapkan. Sudah jelas.
Pertanyaan selanjutnya akan dijawab pada saudara Abi. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kami dari kelompok 7, yaitu pertanyaannya bagaimana konsumen dapat memahami dan menggunakan informasi regulasi untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang suplemen pangan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi bahan-bahan, yang kedua memperhatikan labelingnya, dan yang ketiga yaitu memahami jenis-jenis suplementasi apa saja yang ada pada bahan tersebut. Gitu. Izin menambahkan untuk pertanyaan dari saudari Amer, yang tambahannya itu mengetahui batas keamanan. Dan mengetahui batas keamanan ini seperti mengetahui batas harian serta memahami batas keamanan untuk setiap nutrisi. Kemudian ada membaca label dengan teliti seperti informasi mengenai komposisi seperti dosis aman serta pastikan informasi sesuai dengan regulasi. Jadi dengan memahami langkah-langkah itu dengan memahami langkah-langkah yang telah kami sampaikan, konsumen akan memahami informasi dan regulasi membuat keputusan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Demikian presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator akan menutup presentasi ini. Selamat pagi. Baik, presentasinya sudah bagus dan berjalan dengan lancar. Dengan berakhirnya presentasi kita pada pagi hari ini, maka berakhir pula kuliah kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.